Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zazan Arindias, NIM K431809 dari kelas C, dari kelompok 10, asisten Mbak Maulidia. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tugas praktikum mata kuliah embriologi dan reproduksi tumbuhan mengenai sabung batang. Jadi di sini kelompok saya mendapat bagian sabung batang dan spesies yang kami ambil dalam judul ini yaitu batang dari Syzygium polyanthum atau pohon salam dan Syzygium oleana atau pucuk merah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi tumbuhan yang kita praktikkan saat ini, yaitu ada Syzygium polyanthum dan Syzygium oleana. Nah, gambarnya seperti itu. Terus untuk Syzygium polyanthum sendiri sebagai salah satu jenis tumbuhan perdu. Jadi habitusnya itu perdu. Terus pohon salam itu tumbuh dengan tinggi sekitar 18 meter sampai dengan 27 meter. Biasanya hidup secara liar di hutan dengan arah pertumbuhan batang tegak lurus atau erectus. Bentuk batangnya bulat atau teres dan bagian permukaan beralur dan batangnya bersifat kuat dan keras. Sementara itu, percabangannya itu monopodial. Sifatnya ini membuat batang pohon salam itu sangat jelas gitu loh, sehingga mudah dibedakan antara batang utama dan cabangnya, karena batang utamanya itu benar-benar yang kokoh, tinggi, terus bulat, terus ntar percabangnya itu pasti bisa dibedakan. Nah, sifat monopodialnya ini juga itu menjadikan arah tumbuh batang itu selalu tegak lurus atau erectus. Terus spesies yang kedua itu Syzygium oleana. Nah, tanaman pucuk merah merupakan jenis tanaman perdu yang memiliki ciri khas pada daunnya. Tanaman ini memiliki daun berwarna merah dan hijau. Diameter tanaman dapat mencapai 30 cm dengan tinggi mencapai 7 meter. Usia tanaman dapat mencapai puluhan tahun. Daunnya yang rimbun dan warna daun yang unik membuat cocok dijadikan sebagai tanaman hias. Nah, kedua tanaman ini tuh sama-sama dari genus Syzygium. Gitu. Jadi ya pasti kelompok kami itu mengangkat sabung batang ini kan syaratnya berasal dari dua famili yang sama. Nah, Syzygium oleana dan Syzygium polyanthum itu familinya itu Myrtaceae. Terus ciri khusus tumbuhan secara embriologi. Yang pertama, itu kedua tanaman, baik pohon salam maupun pucuk merah itu memiliki ukuran diameter batang yang sama. Jadi, kalau syarat untuk sambung batang itu diameter batangnya yang ingin disambung antara skion atau bagian atas dan rootstock atau yang bagian bawah itu harus sama. Kambium ini nantinya akan mempengaruhi proses perkembangan kedua tanaman. Struktur seperti xilem dan phloem harus mempunyai ukuran sama atau istilahnya itu ya batangnya itu harus sama gitu loh ukurannya. Terus nanti diperhatikan juga cara potongnya supaya nanti pas dalam tahap persambungan batang itu transportasi unsur hara dari tanah ke batang atau ke ujungnya itu bisa berjalan dengan baik. Terus hormon asam traumalin juga mempengaruhi ini perlekatan batang tersebut. Tadi kan kalau di sayur itu pasti batangnya itu akan mengalami luka, dan itu nanti yang akan melekatkan kembali itu kemungkinan besar adalah hormon asam traumalin. Dia akan menutup luka dan menyambungkan dengan batang yang ada di atasnya atau sambungannya seperti itu. Terus ciri selanjutnya itu yang mempengaruhi pertumbuhannya itu pada penyambungan tanaman, itu pemotongan bagian tanaman menyebabkan jaringan parenkimnya itu membentuk kalus. Kalus-kalus tersebut sangat berpengaruh pada proses pertautan sambungan. Proses pembentukan kalus ini sangat dipengaruhi oleh kandungan protein, lemak, dan karbohidrat yang terdapat pada jaringan parenkim. Karena senyawa-senyawa tersebut merupakan sumber energi dalam bentuk kalus. Batang bawah lebih berperan dalam membentuk kalus. Pembentukan kalus sangat dipengaruhi oleh umur tanaman. Batang bawah yang lebih muda akan menghasilkan presentase sambungan yang tumbuh lebih besar dibandingkan dengan tanaman yang lebih tua. Terus mekanisme terjadinya pertautan antara penyambungan batang ini antara batang atas dan batang bawah itu adalah lapisan kambiumnya. Nah, lapisan kambium masing-masing sel tanaman baik batang atas maupun batang bawah akan membentuk jaringan kalus berupa sel-sel parenkim. Nah, sel parenkim ini yang dari batang bawah dan batang atas akan mengalami kontak gitu loh. Jadi akan saling bertautan
menyatu dan selanjutnya membaur. Nah, sel-sel parenkim yang terbentuk akan terdiferensiasi membentuk kambium sebagai lanjutan dari lapisan kambium batang atas dan batang bawah yang lama. Dan dari lapisan kambium akan terbentuk jaringan pembuluh sehingga proses translokasi hara dari batang bawah ke batang atas dan sebaliknya untuk hasil fotosintesis dapat berlangsung kembali. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses penyiapan penanamannya. Ya, yang pertama itu yang harus kita persiapkan itu memilih cabang atas atau skion yang berasal dari tanaman muda yang sehat. Dan cabang bawahnya atau rootstock itu harus memiliki perakaran yang kuat. Jadi sudah sesuai menurut kelompok kami karena pada cabang atas itu kita menggunakan Syzygium oleana atau pucuk merah yang mana itu perakarannya itu masih terbilang ya lebih mudah lah daripada Syzygium polyanthumnya karena Syzygium polyanthum yang kami sambung ini batangnya sudah memiliki sistem perakaran yang kokoh. Terus yang kedua itu memiliki cabang muda yang memiliki beberapa mata tunas yang dorman. Diameter disesuaikan dengan batang di bawahnya. Jadi sudah kami sesuaikan antara batang rootstock dan batang yang skion itu ukurannya sudah sama sehingga nanti pas disambung itu bisa menyatu gitu, ukurannya itu bisa pas seperti itu. Terus yang ketiga itu mengambil skion di pagi hari, jadi masih fresh gitulah dan itu sudah dilakukan oleh kelompok kami. Dan dari ketiga proses ini, proses secara umum ini tuh kita merujuk pada Suwandi 2006. Nah ini jadi kita itu melakukan sambung batang itu yang tipe whip grafting. Yang tipe whip grafting itu memotong seperti itu. Yang pertama yang harus dilakukan itu memotong skion dengan rapi, terus skionnya itu disayat miring, membelah sedikit vertikal. Selanjutnya memotong rootstock di tempat yang diinginkan dan mengikat sambungan dengan pita plastik. Selanjutnya membungkus sambungan dengan plastik yang transparan. Untuk proses perkembangan tumbuhan, nah itu bisa dilihat pada gambar yang pertama, itu kita mulai menanam pada hari pertama, itu proses penyambungan batangnya sudah dilaksanakan sesuai prosedur. Terus juga terdapat tunas muda pada pucuk batang. Bagian skion adalah bagian yang pucuk merah adalah tanaman pucuk merah, sekarang stoknya itu yang pohon salam. Nah ini pada hari ketiga ternyata tidak ada perkembangan tanaman dan tunas muda pada skion itu tidak tumbuh bahkan mati. Batang skionnya itu juga mengering. Jadi dari sini kelompok kami mengalami kegagalan pada sambung batang ini. Nah, faktor yang mempengaruhi tentang sambung batang secara keseluruhan itu antara lain itu keberhasilan pertumbuhan tanaman hasil penyambungan ini diantaranya yaitu adalah faktor internal dan eksternalnya. Nah, untuk faktor internalnya itu merupakan varietas tanaman, hubungan kekerabatan antara batas atas dan batas bawah, keadaan fisiologis tanaman, keserasian bentuk potongan, bersentuhan kambium, kegiatan pertumbuhan kambium, dan kekuatan akar. Sedangkan untuk faktor yang eksternalnya itu adalah faktor lingkungan seperti waktu penyambungan, temperatur dan kelembapan, cahaya, dan faktor terakhir yaitu pelaksanaan seperti ketajaman dan kebersihan alat yang digunakan untuk memotong batang, pemeliharaan sambungan, dan mengurangi transpirasi dengan mengurangi daun, yaitu dengan memangkas daun selain pucuknya dan memberi sangkup plastik untuk melindungi dari sinar matahari dan gangguan yang lainnya. Nah, ternyata di kelompok kami itu kan tadi mengalami kegagalan. Nah, ini merupakan beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan pada sambung batang kelompok kami. Yang pertama itu skion merupakan batang yang sudah berkayu atau tidak muda. Jadi tidak benar-benar muda walaupun itu sudah diambil pada bagian pucuknya, tapi itu sudah mengalami itu sudah berkayu. Jadi tidak benar-benar batang yang muda dan bukan meristem, tapi sudah mengalami tahap berkayu gitu. Terus proses yang dilakukan itu tidak steril, jadi kan harusnya itu kalau sambung batang itu pasti disterilkan dulu baik alat maupun tanamannya, dan perawatannya juga itu setiap hari juga dilakukan penyemprotan dengan alkohol supaya menghindari dari hama-hama seperti itu. Terus yang ketiga itu skionnya itu tidak diungkup dengan plastik dan kelembapannya tidak terjaga. Jadi selain pada batang atas atau skionnya itu tidak diungkup dengan plastik yang transparan,
itu juga pada sambungannya itu tidak dijaga kelembapannya itu loh. Jadi pada hari ketiga sudah kering, padahal harusnya itu dilakukan penyemprotan, baik penyemprotan untuk menghindari hama maupun penyemprotan untuk menjaga kelembapan tanamannya itu sendiri. Terus yang keempat, proses pelilitan plastik pada luka sayat seharusnya diberi penyangga karena belum terlalu kuat. Jadi proses pelilitannya itu cuma benar-benar cuma dililit gitu loh, padahal itu kan batangnya itu masih tidak bisa, belum bisa nyambung jadi satu, benar-benar nyambung gitu loh. Jadi harus kemungkinan dikasih penyangga, mungkin bisa dikasih penyangga pakai stick es krim pada kedua sisi baru dililit plastik supaya itu tuh nanti lurus gitu loh. Terus proses sambung batang itu seharusnya dilakukan pada posisi tegak lurus atau vertikal, bukan horizontal, dan kelompok kami melakukannya itu pada posisi yang horizontal, jadi tertidur seperti itu. Jadi itu bukan sambung batang yang seharusnya dilakukan seperti itu. Jadi itu merupakan yang mempengaruhi kegagalan pada sambung batang kelompok kami. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.